Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung dari pemerintah Kabupaten Garut, Angkatan 12, Kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Intan Nur Oktaviani SPD, Habibi Malik SIKOM, dan saya sendiri Femi Damayanti SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis isu proxy war yang sedang berkembang di Indonesia. Proxy war sendiri merupakan perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan. Isu proxy war yang pertama kami angkat adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial yang saat ini begitu booming dibicarakan di Indonesia. Sebelumnya, pra-analisis isu yang kami pakai adalah model pentahelix di mana ada 5 elemen pengelompokan, yaitu government, pemerintah, akademik, pendidikan, bisnis, dunia usaha, community, masyarakat atau komunitas, dan juga media. Untuk isu yang pertama tentang penyebaran hoaks di media sosial, dilihat dari elemen pemerintah, yaitu kurangnya keterlibatan pemerintah dalam menyaring berita di media sosial, serta peraturan yang belum jelas mengenai hoaks itu sendiri. Lalu dari pendidikan, masih rendahnya pendidikan masyarakat dalam menangkal berita hoaks di media sosial. Dari dunia usaha, banyak para pengusaha yang saling menjatuhkan lewat hoaks ini, serta mendapatkan keuntungan dari hoaks tersebut. Lalu dari komunitas atau masyarakat, kurangnya literasi masyarakat dalam membaca berita, serta mudahnya masyarakat dalam meniru dan juga mengikuti tren. Berikutnya, dari elemen media, mudahnya akses informasi yang didapat dari media sosial itu sendiri. Isu kedua yang kami angkat untuk dianalisis adalah peredaran narkoba di kalangan remaja yang menjadi isu penting juga selain hoaks karena menyangkut generasi penerus bangsa. Dilihat dari elemen keterlibatan pemerintah, kurang tegasnya penerapan peraturan mengenai narkoba. Lalu dari pendidikan, di mana sekolah belum memaksimalkan pendidikan karakter, padahal pendidikan karakter ini dapat membentengi pelajar dari bahaya narkoba. Serta kurangnya edukasi orang tua mengenai narkoba. Selanjutnya, dari dunia usaha, keuntungan bisnis narkoba yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil narkoba. Terakhir, dari media, mudahnya transaksi jual beli narkoba secara online terutama di media sosial. Isu terakhir yaitu isu ketiga tentang peredaran barang import yang begitu mudah dijumpai di Indonesia. Dari elemen pemerintah, lemahnya peraturan mengenai pengadaan barang import yang masuk ke Indonesia, lalu dari pendidikan, perlu dan sangat pentingnya pendidikan cinta tanah air dari akademisi, karena Indonesia masih kurang siap menghadapi perdagangan bebas, serta dapat membuat masyarakat kita juga lebih mencintai produk dalam negeri. Dari dunia usaha, mudahnya perusahaan asing dalam berinvestasi dan memasarkan produknya di Indonesia. Dari elemen komunitas atau masyarakat, di mana masyarakat kita memiliki sifat konsumtif dan mudah meniru, serta dari sisi media, belum maksimalnya media dalam menayangkan produk dalam negeri yang berkualitas. Setelah pra-analisis isu ini, selanjutnya akan digunakan tapisan isu menggunakan USG yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Pak Habibie. Baik, setelah kita memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya kita akan melakukan analisis pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah dengan menggunakan metode USG. Metode USG ini U-nya berarti urgensi, S-nya seriousness, dan G-nya adalah grow. Nah, kita lihat. Di sini ada 3 isu. Isu kontemporer terkait proxy war. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Kita lihat kriterianya. U-nya mendapatkan nilai 5, berarti sangat mendesak. S-nya mendapatkan nilai 5, G-nya mendapatkan nilai 5, dan jumlah nilai prioritasnya adalah 15. Cukup besar ya. Nah, selanjutnya isu kedua yaitu peredaran narkoba di kalangan remaja. Kita lihat kriteria USG-nya. U-nya dapat 4, berarti mendesak atau gawat dan tidak berdampak. S-nya mendapat 4, G-nya mendapat 4, dan nilai prioritasnya berjumlah 12. Selanjutnya adalah isu kontemporer yang ketiga,
yaitu peredaran barang impor di Indonesia. Kita lihat kriterianya. U-nya mendapatkan nilai 3 berarti cukup mendesak. S-nya mendapatkan nilai 3, G-nya mendapatkan nilai 3, dan nilai prioritasnya mendapatkan nilai 9. Berarti kita bisa dapat lihat dari tabel ini bahwa yang memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 15 adalah isu pertama, yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Maka dapat diambil kesimpulan isu yang lebih tinggi prioritasnya adalah isu nomor pertama, itu tentang penyebaran berita bohong. Setelah mendapatkan isu prioritas yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial, maka selanjutnya kita akan menganalisis isu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial ini menggunakan fishbone diagram. Dengan fishbone diagram ini kita akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau permasalahan dengan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming yang sudah dilakukan. Baik, kita lihat. Nah, di sini maraknya penyebaran berita bohong atau hoax ini terdapat 4 kategori yang menyebabkannya. Di antara 4 kategori ini ada sub-sub kategorinya. Baik, kita bahas satu persatu. Kita lihat maraknya penyebaran berita bohong ini disebabkan salah satunya dari kategori sistem yang disebabkan oleh kemudahan bermedia sosial dan juga regulasi yang kurang tegas. Selanjutnya ada material. Di material ada sumber berita tidak kredibel, tidak terverifikasi sumbernya. Ada juga banyaknya berita yang tidak sesuai judul. Kita lanjut ke bawah, yaitu viral, yaitu penyebabnya adalah rendahnya literasi dan juga masyarakat mudah mengikuti tren dan hal yang viral. Selanjutnya yaitu kemudian supplier, yaitu penyebabnya adalah media online dan juga warganet yang menyebabkan penyebaran berita bohong atau hoax. Begitu, terima kasih. Selanjutnya, kami menggunakan analisis SWOT untuk mencari beberapa alternatif solusi pemecahan masalah. Yang pertama itu strength atau kekuatan, di mana pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi preventif terhadap pemberitaan bohong di media sosial. Meskipun saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Namun Undang-Undang ITE ini dikatakan belum memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum, serta belum efektif terhadap menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Yang kedua yaitu mengedukasi atau mensosialisasikan bahaya hoax lewat media sosial. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, di mana regulasi yang belum tegas dari pemerintah, dan yang kedua yaitu tingkat membaca masyarakat masih rendah sehingga mudah tergiring oleh pemberitaan negatif yang ada di media online atau media sosial. Karena masyarakat masih rendah literasi, maka mereka masih mudah percaya terhadap berita-berita bohong yang tersebar di media sosial. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap bahaya hoax dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial dapat menjadi keuntungan jika digunakan menyampaikan berita positif. Selanjutnya yaitu ada threats atau ancaman. Bermunculnya kelompok yang ingin memecah belah kedaulatan melalui penyebaran berita bohong. Dan selanjutnya yaitu terdapat buzzer yang membela dengan berita-berita memecah belah dan berita negatif. Jadi masih banyak orang-orang yang memiliki kepentingan yang menggunakan keuntungan dalam pemberitaan hoax atau berita bohong. Selanjutnya, kami merumuskan alternatif pemecahan masalah yang merupakan kombinasi dari aspek-aspek SWOT. Yang pertama yaitu strength opportunities. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat membuat forum atau sebuah wadah dalam mengatasi penyebaran berita hoax di masyarakat.
Selanjutnya, weakness opportunities. Media diharapkan membuat berita-berita yang dipublikasikan dengan cara yang kreatif serta dikemas secara menarik agar masyarakat dapat menyerap informasi dengan baik sehingga terhindar dari berita bohong atau hoax. Selanjutnya yaitu strength dan threats, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dengan membuat poster, template, ataupun konten tentang bahaya hoax. Dan selanjutnya yaitu weakness and threats, di mana penegakan tegas pemerintah terhadap pelaku penyebaran berita bohong dengan memaksimalkan Undang-Undang ITE. Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi menyebabkan berita palsu atau hoax merajalela. Tidak hanya melalui situs online, hoax juga beredar di pesan chatting seperti WhatsApp.